Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Yao Wu menyentuh bahu Han Sen dan berkata, "Suamiku, bukankah keluarga Tang ini tidak terdengar asing? Di mana kita pernah mendengarnya? Apa kau sudah melupakan orang yang membawa banyak kultivator dari dunia fana? Dia bernama Tang Wen dan berasal dari keluarga Tang jika tidak salah." Jawab Han Sen dengan jujur. "Bukankah itu artinya kita akan bertemu dengan kenalan lama?" Tanya Yunzi yang sedikit bimbang. "Mungkin saja. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi singkatnya hidup dan mati mereka aku sama sekali tidak peduli. Aku sudah memberikan mereka peringatan serta wawasan kepada mereka tentang alam mistik. Sayangnya mereka terlalu senang dan memutuskan untuk pergi," kata Han Sen dengan santai. "Apakah kau bermaksud untuk membunuh mereka?" Tanya Yunzi dengan cemas. "Aku tidaklah sejahat itu. Apa yang aku inginkan adalah nyawa 3 orang. Selama mereka diam dan tidak ikut campur maka aku tidak akan bertindak liar, tapi jika mereka menghalangi jalanku maka jangan salahkan aku untuk bertindak kejam. Jangan lupa bahwa mereka sendirilah yang memutuskan untuk berpisah dari kita. Mereka bekerja dan kita menyediakan sumber daya untuk latihan mereka. Sejak awal hubungan kita adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan." Han Sen tidak ingin mengambil pusing dalam tindakannya. "Kau benar. Maaf karena meragukan keputusanmu." Yunzi meminta maaf dengan tulus. Sejak awal suaminya bukanlah orang yang berhutang kepada mereka, justru sebaliknya merekalah yang memiliki hutang. Perang melawan Kekaisaran Pedang, menyelamatkan generasi muda, memberikan sumber daya serta pengobatan yang menyelamatkan hidup mereka dan membuat kemajuan besar dalam segi alkemis di dunia fana adalah pencapaian Han Sen seorang. Sebaliknya di depan kesempatan besar mereka tidak ragu meninggalkan Han Sen dan bersikap egois setelah mendapatkan banyak manfaat. Walaupun Han Sen tidak pernah menghitungnya, namun terkadang seseorang harus tahu diri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan benar. "Tidak apa-apa. Tetaplah seperti itu karena aku tidak membencinya sama sekali." Han Sen mengusap kepala Yunzi. Keesokan paginya Cai Ying memasukkan mereka ke dalam dunia miliknya. Setelah Cai Ying menyerahkan kendalinya kepada Han Sen, dia segera masuk ke dalam dan bergabung bersama dengan yang lainnya. Han Sen bertemu Su Chen dan berkata, "Aku sudah membuat arai teleportasi yang terhubung langsung dengan tempatku. Setelah mendengar kabar diriku maka mereka semua mendapatkan kebebasannya. Jika butuh bantuan jangan sungkan untuk menghubungiku." "Baik." Su Chen menelangkupkan tinjunya dan mengangguk dengan patuh. Han Sen mengangguk dan segera terbang pergi dari Sekte Langit Biru. Tujuannya kali hanya keluarga Tang. Sumpahnya harus dipenuhi dan menyeberang wilayah tidak akan memakan waktu yang lama untuknya. Di sisi lain di sebuah pertambangan milik keluarga Tang, Guan Lao dan Fang Ze sedang mengawasi para pekerja yang sedang menambang batu esensi giok. Para pekerja itu tidak lain adalah orang-orang yang naik bersama dengan mereka. Dari awal yang jumlahnya puluhan ribu orang sekarang hanya tinggal 2.000 orang, cacat yang menyedihkan. Setelah mereka sampai di sini sumber daya yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan.
Bahkan pil roh buatan Hansen jauh lebih baik. Sebelum mereka dapat merasakannya, perang sudah pecah, hasilnya ras manusia kalah telak dan banyak orang yang mati secara konyol. Chen Mu mati dan Dai Long kehilangan satu lengannya dalam pertempuran. Sedangkan sisi pengecut semua orang sudah terlihat. Faktanya mereka memang hebat di dunia fana, namun di sini mereka tidak lebih dari sekedar prajurit semut. Hong Wen baru saja kembali dan menyapa mereka berdua. Kalian berdua. Aku memiliki kabar baik. Memangnya hal baik apa yang bisa kita dapatkan? Tanya Fang Ze dengan sedih. Jangan putus asa seperti itu. Bocah Hansen itu sudah naik. Bukan hanya itu saja. Tuan muda Tang Ru dan Dong Zi hampir dibunuh olehnya. Tidak lama dari sekarang dia akan bertarung dengan keluarga Tang. Semua orang meneriakkan namanya sebagai kesombongan surgawi yang baru. Kata Hong Wen dengan jujur. Anak itu memang memiliki bakat dalam segala hal. Fang Ze melihat ke atas langit dan sangat iri. Yang mulia sudah menjadi sangat kuat dan para ratu mungkin tidak jauh lebih buruk darinya. Sialan. Jika aku tahu alam mistik seperti ini, maka pada saat itu aku akan mendengarkan nasihatnya baik-baik. Kata Guan Lao yang menyesal. Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Kita harus memanfaatkan ini untuk lari dari tempat ini. Setidaknya ketika Hansen datang pastinya semua perhatian akan tertuju kepadanya. Jadi kita bisa lari dan mendapatkan kebebasan. Kata Hong Wen yang terlihat tidak sabar. Episode sebelumnya. Bab 240 Perubahan Arus. Episode berikutnya. Bab 242 Hansen vs Tang Yang. 2 Hansen vs Tang Yang. 2 minggu berlalu dengan cepat dan wilayah keluarga Tang masih terlihat sangat damai. Kepala keluarga Tang yang sedang dalam pengasingannya. Langit berubah menjadi gelap dan dari kejauhan niat membunuh yang sangat kuat menggelegar seperti sebuah petir. Sosok Hansen terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan berdiri di atas langit. Tang Ru dan Dong Zi. Keluar dan berikan hidup kalian kepadaku. Teriakan keras Hansen menggema di seluruh tempat itu dan membuat penghalang formasi pelindung berguncang. Semua orang dapat merasakan kengerian dari alam heaven dengan jelas. Tang yang keluar dari pengasingannya dan niat membunuhnya tertuju kepada Hansen. Tempat ini bukanlah tempat di mana anak muda sepertimu bertindak liar. Tang yang mendesaki miliknya dan mengaktifkan formasi besar yang mengurung semua orang di dalam. Tang Ru dan Dong Zi melihat Hansen di atas langit dan sedikit panik. Kecepatan kultivasinya sudah seperti monster, bahkan hanya dalam waktu singkat saja dia sudah berada di tahap awal alam heaven. Namun kali ini dia berani datang di saat yang tidak tepat. Keluarga Tang memiliki 5 ahli alam heaven sebagai tetua dan ayahnya Tang yang berada di puncak tahap menengah alam heaven. Kelima tetua keluar dari penghalang dan salah satu dari mereka ada wajah yang Hansen kenal, Ho. Aku tahu siapa kau. Sebelumnya kau datang ke dunia fana dan merekrut banyak orang untuk kemari bukan? Kaisar. Kesombongan surgawi Hansen dari dunia fana, sebelumnya aku mengabaikanmu dan menganggapmu sebagai angin lewat. Sekarang menyerahlah di sini. Hidup orang-orangmu di bawah kendaliku, hanya dengan sedikit dorongan aku bisa membunuh mereka semua. Kata Tang Wen dengan senyum liciknya. Hahaha. Sepertinya kau sangat percaya diri dengan hal itu.
Sejak saat mereka memutuskan pergi kemari bersama denganmu, mereka sudah bukan orang-orangku. Aku tidak peduli hidup dan mati mereka. Kau ingin bunuh, ya lakukan saja. Apakah perlu aku menunggumu membunuh mereka satu persatu? Kata Hansen sambil tersenyum dengan geli. Hansen melanjutkan, sudahlah. Di sini aku hanya ingin mengambil hidup 3 orang. Pertama, kepala keluarga Tang dan 2 ekor anjing yang suka berlari. Tapi jika kalian menghalangi jalanku, maka aku akan membunuh kalian semua. Keparat sialan. Salah seorang tetua melesat ke arah Hansen. Aura membunuhnya benar-benar sangat kuat dan telapak tangannya diarahkan langsung kepada Hansen. Ki yang dipusatkan di telapak tangannya cukup mengerikan, namun bagi Hansen ini tidak lebih dari sekedar serangan asal-asalan. Hansen menghadang serangan itu dengan telapak tangannya yang dialiri dengan petir emas. Ledakan dari benturan kekuatan mereka terlihat sangat kuat dan darah mulai berceceran di atas langit. Lengan kanan tetua itu hancur di bawah petir emas Hansen. Namun ketika dia berniat menghentikan pendarahannya, Hansen sudah menyelinap di belakangnya. Ki pedang elemen menusuk tepat di dadanya dan api hitam membakar laut kesadaran ilahinya dengan sangat cepat. Kegelapan melahap mayatnya tanpa menyisakan apapun. Metode yang digunakan Hansen ini sangat kejam dan bukan hanya menghancurkan jiwanya saja. Bahkan Hansen tidak menyisakan sedikit pun mayat dari musuhnya. Hansen tersenyum ke arah mereka dan niat membunuhnya meledak. Pedang di tangannya berputar dan Hansen mengayunkannya sekuat tenaganya. Ki pedang yang kuat menyebar seperti jarum kecil dalam jumlah yang banyak. Mereka berempat mencoba yang terbaik untuk mempertahankan penghalang. Namun ki pedang Hansen sangat ganas dan dapat menembusnya. Patriark, jika Anda tidak segera turun tangan maka monster ini bisa membunuh kami semua. Teriak Tang Wen sambil menahan siksaan ki pedang. Tang yang melesat ke arah Hansen dan melakukan transformasi jiwa. Kecepatannya sangat luar biasa dan cakarnya yang tajam dalam sekejap mengenai dada Hansen. Hansen memuntahkan darah dan bekas cakar dari Tang yang mengeluarkan darah. Kucing iblis petaka. Jiwa monster yang menarik dan kau sudah bisa bertransformasi dalam bentuk sempurna. Tapi sayangnya aku tidak selemah itu. Api hitam berkumpul di antara kedua tangan Hansen dan membentuk sebuah teratai api hitam. Teratai api hitam dilempar langsung ke arah Tang Yang dan membuatnya menjaga jarak. Di sini bukan hanya kau saja yang ahli dalam mengendalikan api. Tang Yang menunjuk ke atas langit dan petir api menyatu di telunjuknya. Tang Yang menunjuk ke arah Hansen dan gelombang api petir yang kuat saling bertabrakan dengan teratai api hitam. Gelombang panas yang dihasilkan dari benturan kekuatan ini sangatlah kuat, bahkan pakaian yang digunakan orang-orang juga ikut terbakar dan kedua belah pihak mundur secara bersamaan karena gelombang ledakan hebat dari benturan serangan mereka sendiri. Episode sebelumnya. Bab 241 Sikap Tegas. Episode berikutnya. Bab 243 Menghancurkan kartu as musuh. Menghancurkan kartu as musuh. Tang yang terbang dengan sangat cepat dan arahnya sulit untuk diprediksi. Mata Hansen bersinar dan dia melihat ke atas kepalanya. Tang yang tersenyum dan sudah sangat lama sejak ada seseorang yang dapat melihat pergerakannya. Api petir ditembakkan langsung ke arah Hansen dan dengan cepat dia membuat dinding api hitam. Untuk kesekian kalinya Hansen berhasil menahan serangan Tang Yang,
Namun tiba-tiba sosok Tang yang sudah berada tepat di belakangnya dan tinjunya yang ganas menyapu langsung punggung Han Sen. Han Sen terpental sangat jauh dan memuntahkan darah dari mulutnya. Serangan Tang Yan memang tidaklah lemah, namun apa yang merepotkan adalah kecepatannya. Han Sen tidak bisa terus membiarkannya lebih unggul dan harus serius menanggapinya. Bang! Han Sen menabrak sebuah tebing besar dan menciptakan lubang yang cukup dalam. Perlahan dia bangkit dan Tang yang segera menyusulnya hanya dalam waktu sekejap. Hehehe. Itu pasti sakit sekali bukan bocah? Kau harus bersyukur karena memiliki tubuh yang sangat keras, kata Tang yang dengan senyum mengejek. Bergerak dan menyerang di saat yang sama. Kau pasti memiliki pengalaman pertarungan yang banyak. Tapi sayangnya seranganmu itu lemah dan karena kau sangat ingin membunuh maka kita lihat siapa di antara kita yang akan mati terlebih dahulu, kata Han Sen sambil meludahkan darah. Han Sen menelan pil roh dan menyerap energi alam dalam jumlah yang besar. Ki alam meledak dari tubuhnya dan menyebar seperti badai, sisik hitam tumbuh seperti zirah dengan kedua tanduk naga surgawi. Kedua tangan Han Sen berubah menjadi cakar naga dengan tekanan yang mengerikan. Tang yang merasa sedikit khawatir dengan aura membunuh yang Han Sen pancarkan. Namun tidak ada pilihan untuk mundur sekarang. Semuanya sudah dimulai dan membiarkan anak ini tumbuh akan semakin membahayakan bagi keluarga Tang di masa depan. Lakukan sekarang. Tang yang berteriak sangat keras hingga menggema di seluruh wilayah. Semua orang yang berasal dari keluarga Tang menuangkan ki mereka ke dalam sebuah pilar kecil yang dikendalikan oleh keempat tetua. Mereka disebut sebagai salah satu keluarga besar dari aliansi ras manusia bukan tanpa sebab. Kali ini mereka akan mengeluarkan semua kekuatan mereka untuk menghilangkan ancaman seperti Han Sen. Untaian benang emas keluar dari pilar itu dan 100 harimau berwarna emas memancarkan tekanan yang setara dengan tahap awal alam Heaven. Han Sen sangat mengenal teknik ini dan hanya satu makhluk yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat yaitu harimau langit, salah satu binatang suci. Hahaha. Sekarang kau tidak akan bisa melakukan apa-apa, bahkan jika kau meningkatkan kekuatanmu dengan paksa tapi teknik esensi jiwa ini tetap akan membunuhmu. Tang yang tertawa dengan puas. Han Sen dikepung dalam waktu yang singkat dan kali ini dia dalam bahaya besar. Menahan satu atau dua mungkin adalah hal yang mudah baginya, tapi jika 100 dari mereka menyerangnya bersama-sama maka Han Sen tidak tahu apakah dia masih bisa bertahan hidup atau tidak. Apakah kau mendapatkan dukungan langsung dari harimau langit? Tanya Han Sen dengan kesal. Hahaha. Leluhurku pernah bertukar sesuatu dengan Tuan Harimau Langit, dia memberikan teknik yang sangat luar biasa kuat. Matamu cukup jeli karena dapat menilainya dalam sekejap, kata Tang yang dengan percaya diri. Menarik. Han Sen mendesak ki alam dan auranya meledak dengan gila. Han Sen berubah menjadi bentuk naga surgawi yang sebenarnya dan terbang ke atas langit. Melihat hal ini membuat Tang yang sangat terkejut dan raungan naga yang sangat kuat menekan segala sesuatu di sekitarnya. 100 harimau emas itu melesat ke arah Han Sen dan menabrak tubuhnya. Ledakan yang besar membuat sisik naga surgawi berjatuhan bersamaan dengan darah. Raungan naga yang kesakitan seolah jiwanya sedang dicabik-cabik oleh cakar harimau. Boom! 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 Gelombang ledakan terus terdengar dan tubuh Han Sen benar-benar dibombardir oleh serangan harimau emas. Broar! Kau pikir siapa aku ini?
Aku adalah kesombongan surgawi, hanya teknik kecil dari harimau langit berani diarahkan kepadaku. Hansen meraung dengan gila dan kekuatan jiwanya menerobos dengan paksa ke tingkatan yang lebih dalam. Di bawah penyiksaan serta rasa sakit yang mengerikan, Hansen dapat meningkatkan kekuatan jiwanya selama dia memiliki tekad yang tidak mudah putus asa. Gelombang kekuatan jiwa menghempaskan semua harimau emas di sekitarnya dan meledakkan mereka di udara. Semua orang-orang yang berasal dari keluarga Tang memuntahkan darah karena efek serangan balik. Tang yang tidak bisa berhenti untuk terkejut dan kekuatan sebesar ini tidak seharusnya dimiliki oleh anak semuda Hansen. Hal ini terlalu berlebihan dan bahkan teknik yang diajarkan langsung oleh binatang suci benar-benar dihancurkan. Episode sebelumnya. Bab 242 Hansen vs Tang Yang. Episode berikutnya. Bab 244 Mutiara Kemampuan. Ukuran Hansen mulai mengecil dan dia kembali ke wujud setengah naga miliknya. Walaupun kondisinya terlihat babak belur, namun niat bertarungnya tidak surut sama sekali. Hansen melesat ke arah Tang Yang dan menciptakan gelombang udara yang merobek ruang. Cakar naga yang kuat mencengkram wajah Tang Yang dan Hansen melemparnya ke bawah dengan ledakan ki alam yang kuat. Tang Yang tidak bisa melawan dan tubuhnya menabrak tanah hingga menciptakan guncangan. Kekuatan jiwa Hansen menyebar dan membentuk domain naga. Jiwa naga surgawi berputar-putar di atas langit dan tekanan jiwa yang mengerikan membuat ruang hampa di sekitarnya terbuka. Segera Tang Yang bangkit dan merasakan penindasan yang luar biasa dari jiwa naga surgawi. Dengan kecepatannya dia melawan balik Hansen, pukulan demi pukulan saling beradu di atas langit dan menciptakan dentuman yang hebat. Ark. Tang Yang tidak bisa menahan rasa sakit dari pukulan Hansen seolah tinjunya sedang memukul besi keras yang tidak bisa dia hancurkan. Arus pertarungan yang awalnya berpihak kepada Tang Yang sekarang berbalik. Hansen mungkin tidak secepat dirinya, namun setelah kekuatan jiwanya meningkat maka inderanya juga menjadi lebih tajam. Terlebih domain naga miliknya membuat Tang Yang merasa tertekan dan ini sudah seperti dia sedang bertatapan langsung dengan binatang suci. Aku tidak mungkin kalah dari bocah sepertimu. Tang Yang mengumpulkan api petir dan meninju ke depan. Jiwa kucing iblis petaka bergabung dengan api petir yang ganas dan melesat ke arah Hansen dengan kecepatan cahaya. Ekor jiwa naga surgawi berayun dan menghancurkan jiwa kucing iblis petaka hanya dengan satu kali hempasan. Tang Yang memuntahkan darah segar dari mulutnya dan di sekelilingnya butiran es mulai berjatuhan. Hansen meremas tinjunya dan dalam sekejap tubuh Tang Yang membeku menjadi bongkahan es. Hansen meninju ke depan dan ki alam menyembur disertai dengan petir emas yang kuat. Boom! Tang Yang terkena serangan telak dan mendapatkan luka yang cukup parah. Namun dia masih bangkit dan mengeluarkan sebuah mutiara yang tidak lain adalah kartu as miliknya. Hansen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mutiara kemampuan. Iya. Tang Yang mengusap darah di mulutnya dan tersenyum. Sebenarnya hal ini bukan ditujukan untukmu. Seharusnya kau bisa menebak kemampuan macam apa yang tersimpan di dalamnya. Mari kita buat perjanjian. Kita akhiri permusuhan kita dan aku tidak akan membunuhmu dengan benda ini. Sebaliknya kita berdua akan bersumpah kalau di masa depan tidak ada yang namanya permusuhan. Hah? Ada yang salah dengan otakmu.
Jika penguasa ini ingin membunuh seseorang maka tidak akan ada yang dapat menghentikannya. Setelah kau mengincarku, waktu itu hanya akan berakhir jika salah satu dari kita mati. Han Sen berkata dengan dingin. Sejujurnya dia dapat menebak bahwa kemampuan yang tersimpan pasti adalah serangan dari harimau langit. Tidak seperti sebelumnya yang setengah-setengah, kali ini jangankan ada peluang untuk selamat. Menahannya saja itu sudah berarti kematian dengan kemampuannya yang sekarang, namun kebencian harus diselesaikan dan Han Sen memiliki banyak kartu yang bisa dia mainkan. Keras kepala. Karena kau sangat ingin mati daripada mengakhiri ini maka matilah. Mutiara itu dilempar ke atas langit dan gelombang aura yang sangat dahsyat membuat langit bergemuruh. Udara menjadi terasa sangat dingin dengan niat membunuh yang sangat besar. Sosok harimau langit terlihat di atas langit dan berputar-putar dengan petir yang menyelimuti tubuhnya. Tekanan ini membuat semua orang yang ada di wilayah itu merasa sangat tersiksa dan Han Sen sedikit gelisah. Han Sen mengeluarkan manik dunia dan dengan cepat mengeluarkan King Lian. Melihat ke atas langit, King Lian merasakan hal yang familiar dan dia menatap Han Sen dengan curiga. Ada apa? Bukankah kau mengatakan kalau tidak butuh bantuan dariku? Kata King Lian dengan kesal. Ayolah istriku. Aku tidak bermaksud menarik kembali perkataanku. Tapi kau lihat sendiri mereka memiliki mutiara kemampuan yang berisi serangan terkuat dari harimau langit. Apakah kau ingin cepat-cepat menjadi seorang janda? Han Sen berkata dengan kesal dan sekaligus malu. Baik-baik. Kenapa kau sangat gelisah karena kucing ini? Padahal dulu kau sangat sering mencuri arak spiritual lebah emas miliknya. Aku bisa membantumu tapi kau harus mengabulkan satu permintaanku. Kata King Lian dengan santai. Tidak hanya satu. Kau istriku dan sekalipun itu nyawaku aku akan memberikannya. Apapun yang kau inginkan selama aku mampu maka aku tidak akan pernah menolaknya. Han Sen berkata dengan jujur. King Lian merasa sangat senang mendengar perkataan itu. Sekarang dia hanya perlu fokus untuk menghancurkannya, walaupun sedikit merepotkan tetapi seharusnya dia mampu melakukannya. Episode sebelumnya. Bab 243 menghancurkan kartu as musuh. Episode berikutnya. Bab 245 terima takdirmu. Kesombongan surgawi. Bab 245 terima takdirmu. Hahaha. Sungguh menggelikan. Kau ingin wanita itu menghentikan serangan dari binatang suci. Kau sama saja menyuruh wanita itu untuk mati bersama denganmu. Tang Yang dengan keras. Han Sen berniat untuk membalas perkataan Tang Yang namun King Lian sudah terlihat sangat marah. Semut belaka berani meremehkan keagungan dari ratu ini. Setelah aku menyelesaikan ini maka itu akan menjadi giliranmu. Api yang besar menyelimuti tubuh King Lian dan gelombang panas yang kuat menyebar. Dalam sekejap daratan di sekitarnya berubah menjadi kering dan tanaman dengan cepat terbakar sampai menjadi abu. Harimau petir itu turun dengan momentum yang sangat menakutkan. King Lian juga menyemburkan api yang digabungkan dengan esensi darahnya. Api yang besar perlahan berubah menjadi seekor burung api phoenix yang melesat langsung ke arah harimau petir. Boom! Kedua serangan hebat ini saling berbenturan dan bisa dikatakan seimbang. Gelombang ledakan penghancur menciptakan badai yang sangat besar. Bahkan tanah menjadi hancur total dan ruang hampa muncul di beberapa tempat secara acak.
Han Sen dan Tang yang terhempas karena benturan dari kemampuan ini. King Lian menggunakan setengah dari ki miliknya dan mengorbankan esensi darahnya. Hanya dengan aura dari serangan ini sudah membuat orang biasa mati di tempat. Banyak nyawa di kota yang menjadi korban dari keganasan ini. Namun entah itu Han Sen ataupun King Lian sama sekali tidak merasa bersalah sedikit pun. Sejak awal binatang suci ditakuti banyak orang bukan hanya karena kekuatan mereka saja. Pertarungan binatang suci akan selalu memiliki dampak yang buruk bagi mereka yang di sekitarnya sekalipun mereka tidak memiliki niat untuk membunuh. Seharusnya ketika pertarungan sudah dimulai mereka harus lari sejauh mungkin untuk menyelamatkan hidup. Tapi kebodohan mereka sendirilah yang memutuskan untuk melihat membuat mereka sendiri yang mati. Tang yang sudah hilang dari tempatnya dan kabur dengan sekuat tenaganya. Setelah melihat hal ini mustahil baginya untuk tetap tinggal, tidak ada waktu untuk memikirkan keluarga Tang dan lebih baik untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Pedang kekacauan melesat ke arah Tang Yang dan menusuk punggungnya hingga menembus tubuhnya. Tubuhnya terpaku di tanah dan dia mengutuk keberuntungannya karena melawan monster seperti mereka. Sudah aku katakan. Hanya ada salah satu kita yang akan hidup, sayangnya dengan semua perlindungan harimau langit kau tidak mampu mengalahkanku. Kata Han Sen dengan bangga. Perbuatanmu ini akan mengundang perhatian ketua aliansi. Kata Tang Yang dengan darah yang terus keluar. Siapa yang peduli dengan semua itu? Dia harus berpikir dua kali jika ingin berurusan denganku. Untukmu. Kau akan menerima takdirmu di sini. Han Sen perlahan membakar tubuh Tang Yang dan kegelapan yang pekat membungkusnya dengan cepat. Setelah menyerap vitalitas dari kultivator tahap menengah alam Heaven, Han Sen merasakan tanda-tanda ingin menerobos. Atribut kegelapannya memang sangat gila dalam menyerap sesuatu, memilikinya memang benar-benar keberuntungan yang hebat. Han Sen memberikan manik dunia kepada King Lian dan Han Sen duduk bermeditasi. Semesta kecil di dalam tubuhnya mendapatkan perubahan besar, arus angin yang merupakan energi alam dari kelima elemen menciptakan gumpalan cahaya yang bersinar sangat terang. Semua elemen yang dipelajari oleh Han Sen menjadi saling terhubung satu sama lain membentuk sebuah hukum yang berputar. Api, es, petir, logam dan kayu saling berdampingan satu sama lain. Han Sen tenggelam dalam pemahamannya dan King Lian merasakan aliran kekuatan yang luar biasa dari Han Sen. King Lian mengeluarkan mereka semua dan melihat Han Sen babak belur membuat mereka sedikit khawatir. King Lian menjelaskan semuanya kalau Han Sen sebenarnya ingin menerobos. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat kultivator alam Heaven menerobos dan mereka diminta untuk menjaga sekitar agar tidak ada orang yang mengganggu. King Lian menjentikkan jarinya dan membuat sangkar api yang mengurung semua orang. Pertarungan ini belum berakhir dan Han Sen tidak akan senang jika dirinya mengambil tindakan untuk membunuh mereka. Ruang di sekitar sudah disegel oleh tekanan King Lian. Kali ini biarkan Han Sen menerobos dengan tenang dan setelah itu dia juga yang akan mengakhiri keluarga Tang. Di sisi lain di kediaman keluarga Tang terjadi kepanikan besar. Semuanya sudah kacau dan token kehidupan dari kepala keluarga hancur yang menandakan kalau Tang yang sudah mati. Semua mata saat ini tertuju kepada Tang Ru dan Dong Zi, Tuan Muda Tang Ru. Kami sangat menghormatimu namun karena dirimu yang memprovokasi monster sepertinya keluarga Tang sekarang benar-benar akan dihancurkan. Katakan.
Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan masalah ini? Tang Ru tanpa sadar mundur karena takut dan melirik ke arah Dong Si. Semua ini berawal karena dia sudah membelanya. Jika pada saat itu dia mengabaikannya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Episode sebelumnya. Bab 244 Mutiara Kemampuan. Episode berikutnya. Bab 246 Akhir dari Kebencian.